Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang anggrek-anggrek yang sedang mekar di kebun saya. Buat yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yang pertama, saya punya anggrek hitam. Anggrek ini tumbuh di sekitar Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Nama ilmiahnya adalah Coleogyne pandurata. Anggrek hitam ini adalah maskot flora Kalimantan Timur. Menanam anggrek ini bisa dipot menggunakan media tanam sekam bakar dan kompos daun, dan bisa juga ditempel ke pohon. Seperti ini. Untuk menanamnya saya menggunakan media tanam sekam bakar, kompos, sekam mentah, kokopit, dan arang dicampur jadi satu. Saya taruh di pot dan disimpan di tempat yang sekitar 70% cahaya matahari. Anggrek hitam juga bisa ditempel ke pohon seperti ini. Akarnya, pertumbuhan bulbnya ke samping, dan bila ingin diperbanyak kita bisa memotong minimal 3 bulb. Anggrek hitam bukan berwarna hitam, tapi hanya lidahnya aja yang berwarna hitam, tapi kelopaknya berwarna hijau. Ini mekarnya hanya sebentar, mungkin sekitar 1 pekan. Yang berikutnya adalah anggrek Grammatophyllum triptum. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang anggrek ini. Ini jenis grama, dan jika berbunga, tangkai bunganya bisa sampai lebih dari 1 meter. Ini yang masih ada bunganya, dan yang ini yang sudah gugur. Batangnya panjang sekali, dan dari satu bulb itu hanya mempunyai 1 batang bunga seperti ini. Untuk menanam anggrek Grammatophyllum sangat mudah. Media tanamnya hanya arang, dan saya simpan di pot kayu ulin seperti ini. Untuk cahaya mataharinya sama seperti pandurata, 70% cahaya matahari. Dia punya cadangan air di dalam bulbnya yang sebesar ini. Untuk pemupukan hanya 6 bulan sekali menggunakan pupuk Slorridge Decastar. Ditaburkan sekitar 1 sendok di setiap pot sebesar ini, dan diulangi setiap 6 bulan sekali. Saya suka anggrek Grammatophyllum karena selain bunganya cantik, coraknya, kelopaknya juga ukurannya besar. Ini batang bunganya juga panjang, menghasilkan puluhan kuntum bunga, dan ini juga awet. Sekitar 2-3 bulan baru rontok dari batang bunganya ini. Yang sedang mekar di kebun saya berikutnya adalah anggrek vanda. Saya suka anggrek vanda karena kelopaknya besar, dan dia tanpa media tanam, hanya digantung seperti ini. Disiramnya setiap hari kecuali hujan, atau kalau tidak mau menyiram bisa disimpan kantung air di sini. Akarnya dimasukin ke dalam air itu, dan akarnya masih bisa terus menghisap air yang Tanda-tanda anggrek vanda ini dehidrasi adalah daunnya mengeriput, akarnya yang berwarna abu-abu, itu tandanya harus segera disiram. Dan hama pada anggrek vanda biasanya ada seperti ini, dan ada juga seperti jamur penyebab busuk. Jadi di sini ada jamurnya, dan lama-kelamaan daunnya rontok satu persatu dan habis. Untuk mencegah jamur, apalagi di musim hujan seperti ini, seharusnya merutinkan menyemprot fungisida. Saya menggunakan merek dagang Antrakol, itu setiap 1 pekan sekali, dan jika musim kemarau 1 bulan sekali. Jadi nggak harus nunggu sampai ada yang sakit. Jadi yang sehat seperti ini juga harus dibiasakan disemprot fungisida untuk mencegah. Tips membeli anggrek vanda yang bagus: belilah anggrek yang sudah dewasa yang siap berbunga, atau lihat apakah sudah ada bekas bunga seperti ini. Ini udah beberapa kali berbunga. Biasanya anggrek vanda itu lama sekali, jadi kalau untuk membeli yang apalagi ukuran seedling itu bisa sampai 5-7 tahun baru berbunga. Jadi kalau yang nggak mau nunggu lama,
beli anggrek vanda yang sudah ada bekas bunganya seperti ini. Yang berikutnya saya punya anggrek Dendrobium keriting. Ini cantik sekali warnanya, saya suka. Kayaknya jarang sekali, ini baru pertama kali saya melihat. Dan ini tuh rawatan saya dari usia remaja, jadi waktu saya beli dia masih remaja, dan ini adalah bunga perdananya. Waktu itu saya nggak tahu nanti warnanya seperti apa, dan ternyata Masya Allah cantik sekali. Ada hitam, merah hati. Dan anggrek Dendrobium keriting ini setiap corak dan warnanya punya nama ID yang berbeda. Seperti yang ini nih, namanya Dendrobium Twisted Sister atau Tauranum yang disilangkan dengan Dharma Wulan. Di sebelahnya lagi saya punya anggrek Dendrobium keriting juga yang perdana berbunga. Mungkin di video sebelumnya pernah lihat ya gimana saya unboxing membeli anggrek Dendrobium keriting ukuran remaja dari kebun anggrek Astuti, Nganjuk, Jawa Timur. Dan setelah beberapa bulan saya rawat di kebun, akhirnya berbunga. Waktu itu saya beli remaja kan nggak tahu ya kayak apa sih corak bunganya. Dan karena saya beli 30 pohon dengan nama ID yang berbeda, teman-teman yang pengen tahu ini adalah nama ID-nya. Ini setelah saya rawat sekitar 8 bulan. Ini saya tuh kalau beli saya kasih tanggal gitu loh, ini kode tanamannya, ini tanggal belinya saya beli tanggal 12 Maret 2020, dan sekarang pertengahan Januari 2021. Untuk ID-nya ini adalah Dendrobium Hylodes Black dan yang disilangkan dengan Lasianthera. Waktu saya beli hanya beberapa batang ini aja, dan selama 8 bulan dia tumbuh beberapa batang baru. Di antaranya ini yang paling tinggi, ini tumbuh di tempat saya. Ini juga udah ada tumbuh batang baru, dan saya tuh suka dari satu pot itu dia ada 2 batang baru ke kanan dan ke kiri. Dan ini yang di sebelah kirinya. Cantik sekali bunganya. Masya Allah, saya seneng banget. Apalagi ini tanduknya ini mirip sekali dengan Lasianthera, indukannya. Lasianthera itu kan spesies anggrek yang cantik sekali, yang harganya masih sekitar 3 jutaan satu pohon indukannya. Itu saya punya di belakang tapi sedang tidak berbunga. Untuk anggrek Dendrobium ini kan jenis epipit ya, bisa ditanam, ditempel di pohon atau di pot seperti ini. Saya menggunakan pot yang tidak terlalu besar ini, dan saya juga masih menggunakan media tanam bawaan waktu saya beli di nursery-nya di kebun anggrek Astuti. Dan ini adalah media tanam Kadaka, dan ini juga saya kasih arangnya tuh cuma buat mengganjal aja biar dia nggak goyang gitu. Dan udah kayak gini aja, biarin aja akar-akar udaranya keluar. Untuk pupuk, banyak sih yang nanya apa sih pupuknya gitu. Saya hanya menggunakan pupuk slow release Dekastar yang hanya untuk 6 bulan sekali. Ini pupuk untuk pertumbuhan, waktu itu kan dia masih remaja. Saya menggunakan Dekastar yang seimbang 13-13-13, dan setelah 6 bulan berikutnya saya menggunakan pupuk Dekastar yang untuk merangsang pembungaan. Yang saya tempel ke tiang kayu ulin seperti ini juga banyak yang sedang berbunga tapi belum mekar. Ini belinya tuh bareng sekitar Maret 2020. Saya beli 30 pohon kan dengan nama ID yang berbeda. Saya tempel di pohon, bukan di pohon ini, batang kayu ulin. Jadi waktu saya beli itu ukurannya 4 meter karena nggak masuk ke mobil saya biar cukup, jadi dipotong 3 jadi 135 cm. Dan saya masukin ke tanah berdiri tegak seperti ini. Anggreknya saya ikat menggunakan ini kawat, dan jika akarnya sudah mengikat seperti ini bisa dilepas. Sekarang sudah berbunga, saya senang banget, tapi dia belum mekar jadi kita nggak tahu seperti apa cantiknya. Kapan-kapan saya bikin video lagi tentang yang ini. Sebelahnya juga, jadi beli itu nggak bareng berbunga ya, meskipun bareng belinya, karena pertumbuhannya tuh ada yang cepat ada yang lambat. Seperti yang ini juga sedang berbunga tapi masih kuncup.
Yang ini nama ID-nya tuh, lihat tanggal belinya juga sama, 12 Maret 2020. Ini nama ID-nya, itu udah agak susah, Thousand X atau ini kayaknya satu aja, bukan silangan deh. Ini Thousand atau Violent Flavana, susah banget. Dan ini tuh kalau udah akarnya nempel seperti ini, kita tinggal buka aja. Dan ini contoh yang udah saya buka nih, buka pelan-pelan, dan ini udah nggak saya ikat lagi karena akarnya lihat udah seperti ini. Dan ini tuh full sun full rain, tanpa paranet sama sekali ya. Dan gak tau kenapa anggrek ini tuh suka gitu loh di tempat yang panas terik seperti ini, mataharinya 100% tanpa naungan paranet sama sekali. Kalau yang di dalam paranet sana, di dalam greenhouse itu anggrek bulan, anggrek-anggrek yang harus di tempat yang teduh. Tapi untuk anggrek Dendrobium itu suka di tempat yang sekitar 70% sampai 100% cahaya matahari. Di sebelah sini saya punya anggrek Dendrobium yang ukurannya jumbo-jumbo. Saya menggunakan kayu ulin dan media tanamnya hanya arang sedikit aja. Ini banyak banget yang sedang berbunga, ada juga yang sudah berbuah sampai berbuah seperti ini. Dan ini tuh sudah beberapa kali saya membuat video tentang anggrek ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang anggrek Dendrobium keriting. Ini tuh rajin banget berbunga, jadi belum sempat rontok dia udah keluar spike-spike baru lagi gitu. Jadi dia terus nyambung terus, bunganya tuh terus-terusan ada gitu. Dan lihat cantiknya seperti ini deh, kelopaknya besar, unik gitu. Dan saya suka warnanya ungu muda. Dan lihat buahnya seperti ini, nah cantik banget. Tapi sayang karena saya tidak bisa membudidayakan anggrek seperti ini ya, karena kalau dia udah berbuah, dia besar, nanti akan pecah sendiri, tepungnya akan berjatuhan. Dan saya nggak bisa gitu kayak di laboratorium, itu kan harus steril ya, dia di semainya tuh di laboratorium di tempat yang sangat steril, di media tanam yang khusus gitu. Dan ini dari satu buah itu bisa sampai ribuan pot tanaman baru nantinya. Kalau kayak gini saya nggak bisa, ya udah biarin aja kayak gitu. Yang ini juga rajin banget berbunga, hampir nggak pernah berhenti. Jadi lihat bekas-bekas bunganya banyak sekali. Dan saya suka ini, namanya Frederica Red atau Kaisar Warawan yang rednya. Dan ini tuh batangnya juga sampai besar-besar gitu, terus dia sampai desek-desekan gitu, banyak di situ. Dan karena saya menggunakan pot seperti ini, jadi kalau keluar tunas ke samping, nah seperti ini. Sebenarnya dari masih kecil harus dimasukin ke dalam situ, tapi ini udah terlanjur nih, agak susah ya juga, nanti saya ikat aja kayak gini. Nah seperti yang ini, tapi jangan dipaksa gitu, nanti patah. Jadi pas dia ngejar matahari ya, mataharinya di sebelah sana, jadi dia ngadep ke sini. Jadi kalau dia udah agak tinggi, bisa pelan-pelan didorong ke dalam biar nanti tumbuhnya ke dalam sini. Yang berikutnya saya punya anggrek Dendrobium keriting mini. Ini produknya Eka Karya Graha Pelora Jakarta, perkebunan anggrek yang ada di Jakarta. Dan ini tuh kualitasnya bagus banget kalau saya beli dari sana. Akarnya, batangnya, semuanya sehat gitu. Jadi pas di sini juga rajin berbunga. Ini bekas-bekas batang bunganya tuh, dan sekali berbunga tuh banyak sekali kuntumnya. Saya hanya menggunakan kayu untuk menempelnya di sini, dan lihat akarnya kemana-mana. Dan saya tidak melepas media bawaannya, ini menggunakan sphagnum moss atau moss putih. Saya biarkan seperti ini karena kalau pakai arang saya harus menyiramnya setiap hari. Tapi kalau pakai sphagnum moss itu bisa menahan air lebih lama. Dan karena saya punya banyak anggrek seperti ini, tidak sempat menyiramnya satu persatu, jadinya saya tetap menggunakan media bawaan sphagnum moss ini. Sebelah sini adalah anggrek yang tumbuh dari keiki. Ini keikinya. Ini sebenarnya udah bisa dipisah ya, kita potong dari sini. Nah ini tuh tunas yang keluar dari batang yang udah nggak sehat. Jadi ini batangnya tuh daunnya rontok, lama kelamaan dia keluar tunas. Tapi si tunas ini tuh nggak lama langsung berbunga. Jadi
kita nanam dari seedling itu akan lama berbunganya, tapi kalau dari keiki akan cepat berbunga. Di sebelah sini juga saya punya yang sedang mekar. Ini cantik banget, ini kayak anggrek dendrobium kelinci ya, tapi ini warnanya cantik sekali, masya Allah. Dan ini tuh rajin berbunga juga, cuma kuntumnya nggak banyak, tapi dari satu pohon dia bisa keluar beberapa batang bunga, dan ini tuh rajin banget, udah beberapa kali berbunga juga. Masih tentang anggrek dendrobium keriting, kebetulan anggrek dendrobium keriting itu rajin berbunga dan sedang banyak yang berbunga di kebun saya. Ini warnanya unik ya, dia coklat muda soft gitu, dan ini lihat banyak sekali kuntumnya. Dan saya tuh suka batang bunganya tuh panjang sekali, tinggi. Itu pun masih masa pertumbuhan daun baru, jadi belum keluar, tapi spike-nya tuh lucu banget karena dia keluar dari sini tuh, keluarnya tuh dari samping, jadi nggak mesti keluar dari ujung bunga ujung pucuk sana ya. Jadi anggrek dendrobium itu bisa keluar dari ketiak daunnya seperti ini. Ini calon kuntum bunganya, spike kecil, nanti dia besar panjang ke sini dan seperti ini. Berikutnya saya punya anggrek dendrobium yang berwarna merah. Hampir nggak kelihatan kalau dia sedang berbunga karena dia tumbuh di samping kaladium yang berwarna merah. Dan seperti ini ternyata, wah, ini jenis dendrobium keriting hybrid. Ini produknya Eka Karya Graflora juga. Ada yang bilang kalau ini black spider, tapi sebenarnya ini bukan, karena black spider kan warnanya hitam ya, tapi ini mirip-mirip gitulah. Dan ini tuh cantik sekali, kuntum bunganya banyak, apalagi habis hujan kayak gini ada air-airnya, kayaknya segar banget. Dan di sebelahnya juga saya punya anggrek, ini anggrek kupu-kupu, tapi cantik sekali, warnanya tuh unik gitu loh, jarang yang seperti ini. Ini di atas kaladium yang berwarna merah, jadinya dia nggak kelihatan, kayaknya harus pindahin deh. Anggrek dendrobium keriting yang berikutnya adalah yang ini, berwarna kuning, cantik banget. Dan ini tuh pohonnya juga sama, menjulang panjang ke sana, dan sudah beberapa kali berbunga juga, dan ini bunganya awet. Saya senang sekali karena anggrek itu banyak banget ya warnanya, seperti coklat, kuning, putih, pink, merah hati, ungu, kayaknya banyak banget. Dan ini adalah salah satu anggrek favorit saya juga. Yang di sebelah sini juga sama, berwarna kuning, tapi ini ada gradasi putihnya. Dan ini tuh awet banget, ini sudah hampir 3 bulan mekarnya, masih aja ada dan cantik sekali. Ini sebagian udah ada yang rontok sih, tapi saya tuh suka banget karena dia tuh harum, kelopaknya juga tebel, cantik banget, dan itu mirip kayak rabbit gitu, dendrobium rabbit, tapi ini ukurannya agak besar. Itu gemes banget sama semua anggrek-anggrek yang saya rawat di kebun, apalagi abis hujan seperti ini, seger banget. Saya kalau jalan-jalan di kebun itu ngelihat, meskipun mereka belum bermekaran ya, ada yang kuncup-kuncup seperti ini, tapi saya tuh suka gitu, nggak yang harus berbunga-bunga, karena belinya juga nggak bareng, jadi berbunganya juga nggak sembarangan. Dan lihat seperti ini juga sedang berbunga, sebelahnya juga pada berbunga, ini cakep banget. Selain yang keriting atau semi keriting seperti ini, juga saya punya anggrek bulat ya, saya campur aja, dan di sini selalu rajin berbunganya tuh bergantian gitu, ada yang kuncup, ada yang mekar, seneng banget. Dan saya campur dengan jenis-jenis dendrobium yang lain. Ini kupu-kupu juga. Untuk nama dan untuk nama ID-nya saya pernah buat video tentang anggrek dendrobium koleksi saya dan nama ID-nya. Yang di sebelah sini juga sedang berbunga, yang saya tempel di kayu ulin. Lihat, rajin sekali berbunganya. Dan selain di kayu ulin seperti ini, di belakang sana juga saya tempel di pohon angsana, kan sedang berbunga juga.
sebelah sini saya punya anggrek dendrobium kupu-kupu juga, dan ini lihat kuntumnya banyak sekali. Ada berapa ya? Saya suka jenis ini karena selain kelopaknya cantik, warnanya, kuntum bunganya juga selalu banyak, dan lihat pohonnya juga gemesin karena batangnya subur, daunnya juga, dan menghasilkan bunga yang sebanyak ini. Beberapa kali saya buat video tentang ini, ada yang tentang anggrek dendrobium yang sudah bermekaran di kebun saya, dan ini tuh banyak yang nanya, komentarnya tuh dikasih pupuk apa sih, kok bunganya, batangnya panjang, bunganya banyak gitu. Saya tuh suka bingung jawabnya gimana ya. Saya memupuknya ya hanya 6 bulan sekali menggunakan dikastar, seminggu sekali vitamin B1 dan pupuk cumi hantu. Kemudian apalagi ya perawatannya, dikasih semprot fungisida dan insektisida untuk mencegah hama. Dan ini tuh bukan hanya karena pupuk, tapi karena ditempatkan di tempat yang sesuai di habitat aslinya. Ini tuh saya simpan di tempat terbuka seperti ini karena matahari dan sirkulasi udaranya bagus. Dan ini juga karena pohonnya udah agak lama gitu. Kalau yang baru-baru ya kuntumnya kecil, bunganya sedikit. Kalau ini tuh semakin besar keluar batang baru, dan batang bunga barunya juga lebih panjang dan banyak kuntumnya seperti ini. Yang ini cantik, kelopaknya besar dan warnanya lembut. Sebelahnya sedang kenal. Nanti kalau udah mekar saya buat video lagi ya. Yang ini anggrek dendrobium hybrid keriting, namanya blue twister. Saya sering banget buat video tentang ini, dan saya suka karena dia tuh harum. Selain harum, anggrek ini juga rajin berbunga, dan saya punya beberapa pot jenis yang sama seperti ini. Saya menanamnya di pot tanah liat ukuran sedang dan hanya menggunakan arang kayu. Saya kasih kawat, saya gantung di sini. Yang ini juga sama, di pot gantung juga, dan lihat akarnya banyak sekali sampai desek-desekan. Ini juga batangnya banyak, dan dari satu pot seperti ini dia punya 4 batang bunga. Ini 1, 2, 3, dan 4. Rajin sekali bunga. Jadi anggrek dendrobium itu nggak harus menggunakan pot yang ukuran besar ya. Yang penting cara menanamnya tuh jangan sampai batang ini, bulbnya tuh jangan sampai ketutup media tanam, karena untuk pertumbuhan tunas baru ke sampingnya. Jadi kadang ada pemula yang salah menanam anggrek dendrobium, itu dimasukkan ke dalam pot yang ukuran besar, ditutup dengan media tanam sampai batangnya tuh terkembur. Jadi tunas yang mau keluar seperti ini tuh terhalang gitu sama media tanam. Padahal sebenarnya anggrek itu kan di habitat aslinya kan nempel di pohon tanpa media tanam sama sekali malah. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai media tanam yang banyak-banyak, kayak gini aja udah cukup. Dan ini tumbuh subur dengan calon-calon bunga yang banyak. Dan batang anggrek yang sudah nggak ada daunnya, sudah beberapa kali berbunga ya, ini sebaiknya dipotong, dan masih bisa keluar keki lagi dari samping-sampingnya sini. Seperti yang ini nih, ini masih ada kan satu batang itu bisa beberapa kali berbunga, dan lama-kelamaan daunnya tuh rontok seperti ini. Ini bisa berebut unsur hara ya, maksudnya berebutan nutrisi kan. Jadi yang kayak gini tuh dipotong aja, nanti kita gantung dan akan keluar keki seperti ini. Ini dia batang-batang anggrek yang sudah tidak berdaun, saya potong dan saya gantung menggunakan kawat, tapi tetap dirawat. Saya taruh di tempat yang kena hujan, saya tetap kasih pupuk vitamin B1 sama seperti merawat anggrek yang lain, dan lama-kelamaan akan keluar keki seperti ini. Bukan hanya keki, bisa juga keluar bunga seperti ini ya, nggak banyak tapi minimal dari batang yang sudah nggak produktif itu masih bisa mengeluarkan pohon baru. Dan dari pohon baru seperti ini berbunganya tuh nggak lama, sebentar aja udah berbunga lagi. Selain anggrek vanda, anggrek rama, anggrek pandurata,
saya juga punya anggrek bulan, dan anggrek bulannya sedang tidak berbunga. Anggrek bulan itu, apalagi yang spesies itu, berbunganya 1 tahun sekali. Ada yang sedang berbunga tapi kayak apa belum gitu. Buat yang mau tahu, ikutin terus videonya ya. Ini anggrek-anggrek bulan saya yang pasca bunga. Tapi kalau kita perhatian di sini, lihat ada yang udah mulai keluar muncul spike, dan saya hanya menempatkannya di tempat yang teduh seperti ini. Saya kasih fungisida, bakterisida, apalagi ya, insektisida gitu. Saya kasih pupuk vitamin seperti biasanya, dan 6 bulan kemudian berbunga lagi. Ini jenis yang novelty ya, yang hybrid itu 6 bulan sekali. Untuk spesies biasanya 1 tahun sekali. Di sebelah sini saya punya yang jenis anggrek bulan mini. Saya taruh di pot plastik yang saya kasih lubang-lubang di pinggirnya. Di video sebelumnya saya pernah membuat video tentang membuat pot gantung untuk anggrek bulan, dan ini salah satunya seperti ini. Dan seperti biasa saya menggunakan media tanam arang yang di dalamnya masih ada media moss bawaan dari nursery-nya. Tempat saya membelinya, dan ini udah beberapa kali berbunga ya. Sudah berbunga, saya potong di sini dan keluar lagi di sampingnya. Jadi bunga anggrek bulan itu bisa terus-terusan berbunga. Jadi kalau anggrek bulannya sudah nggak berbunga, jangan dipotong selama batangnya masih hijau. Masih ada kemungkinan keluar knot baru. Kecuali yang spike baru ya, seperti ini keluarnya memang 6 bulan sekali sampai 1 tahun sekali baru berbunga keluar spike baru. Tapi kalau dari batang bunga yang lama itu bisa beberapa kali berbunga. Jadi dari mata tunas seperti ini bisa dipotek gitu, dikasih krim perangsang tunas atau bunga baru, namanya bisa merek kayak Kipik atau BB atau apa gitu. Jadinya bisa terus-terusan menikmati bunganya tanpa harus menunggu spike yang baru. Setelah menggunakan kayak Kipik, beberapa pekan kemudian akan tumbuh, bisa tunas, bisa bunga, dan bisa juga tunas dan bunga seperti ini. Ini adalah batang bunga lama, saya kasih kayak Kipik dan keluar anakan anggrek bulan, tapi plus keluar anggrek bulannya juga. Ini batang bunga, jadi ini udah berapa kali berbunga, dan ini adalah bunga terakhirnya. Untuk menanam anggrek bulan, ada yang digantung di pot seperti ini, ada yang menggunakan ram kawat seperti ini, beda-beda ya. Ada yang di pot tanah liat juga, dan ada juga yang masih menggunakan media tanam bawaan dari nursery-nya. Ini tetap menggunakan moss, sphagnum moss bawaan dari nursery-nya. Saya beli dari Eka Karya Graha Jakarta. Dan ada yang bilang katanya kok anggreknya dibiarin hujan-hujanan nggak apa-apa. Ya ini buktinya nggak apa-apa gitu. Memang harusnya ditaruh di greenhouse yang terbebas dari hujan dan sinar matahari ya, terbebas dari hama juga seperti belalang atau ulat gitu kan. Kalau saya ini ya hanya greenhouse sederhana seperti ini kan, jadinya ya ininya juga apa adanya. Tapi alhamdulillah karena saya rajin menggunakan fungisida, jadi bisa dicegah gitu. Selain fungisida juga ya, untuk mencegah jamur itu bisa menggunakan insektisida untuk mencegah hama. Ada yang bilang merawat anggrek bulan itu susah karena rentan jamur, rentan bakteri, dan hama-hama lainnya. Salah satunya hama yang ukurannya besar itu adalah jenis belalang, itu memakan spike anggrek nih. Ini yang sedang keluar spike ini udah putus, jadinya nggak jadi bunga gitu. Di sebelah sini saya punya yang sedang berbunga. Ini anggrek bulan novelty. Cantik sekali warnanya, coraknya cantik. Saya suka gemes gitu ya, meskipun hanya 2 kuntum bunga seperti ini, tapi saya suka. Di sebelah sini juga sedang berbunga, tapi nggak banyak, hanya beberapa aja. Ini namanya novelty, anggrek bulan novelty.
cantik, tapi kuntum bunganya hanya sedikit. Ini rawatan saya yang lama tuh, hanya sedikit, tapi segini aja saya udah seneng kok, karena dia rawatan lama. Baik pencinta anggrek, itu dia cerita saya hari ini tentang anggrek-anggrek yang sedang bermekaran di kebun saya. Semoga terhibur, semoga terinspirasi untuk tetap menghijaukan dengan tanaman-tanaman hias yang cantik seperti ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Dukung terus channel saya ya. Subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.